Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang rumus luas segitiga. Nah, luas segitiga di sini yang dimaksud adalah rumus luas segitiga yang diturunkan dari aturan sinus. Nah, untuk video sebelumnya sudah kita bahas ya, apa itu aturan sinus dan apa itu aturan kosinus. Untuk kali ini kita akan membahas tentang luas segitiga. Nah, pada rumus luas segitiga itu secara umum terbagi menjadi 3 macam ya. Yang pertama itu luas segitiga jika diketahui satu sudut dan 2 sisi yang mengapit sudut tersebut. Jadi ini mirip bentuknya dengan aturan kosinus, tetapi yang ditanyakan adalah luasnya. Nanti kita bahas ya. Kemudian yang kedua, rumus luas segitiga jika diketahui besar 2 sudut dan satu sisi yang terletak di antara 2 sudut itu. Kemudian yang ketiga, luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya. Jadi diketahui sisinya, diketahui panjangnya semua. Nah, kita tentukan nanti luasnya. Kalau di zaman SD ya, itu kan cuma alas kali tinggi ya kan, maka luas segitiganya setengah alas kali tinggi. Kalau di sini kita turunkan dari rumus itu dan rumus aturan sinus. Nah, di sini ya kita bahas dulu yang pertama. Ini luas segitiga jika diketahui besar satu sudut dan panjang 2 sisi yang mengapit sudut itu. Nah, sesuai kesepakatan kemarin ya, kalau di depan sudut A kita sebut ini dengan sisi A. Ya kan? Kalau di depan sudut B kita sebut dengan sisi B. Di depan sudut C kita sebut dengan panjangnya sisi C. Nah, misalnya di sini yang dimaksud adalah satu sudut ya. Misalnya kita yang diketahui sudut A-nya, yang ini ya. Maka nanti yang diketahui adalah sisi-sisinya adalah sisi B dan sisi C. Maka luasnya ya setengah kali B kali C kali sin A. Kemudian di luas segitiganya ya. Kemudian kalau diketahui sudut yang B, pasti nanti diketahui sisi A dan sisi C. Maka di sini nanti luas segitiganya setengah kali sisi apa? A kali C kali sin B. Penurunan rumus ini dari mana? Dari rumus aturan sinus ya. Saya nggak bahas di sini. Ya, saya fokusnya untuk membahas soal-soalnya ya, contoh soalnya. Kemudian yang ini ya, setengah otomatis diketahui sudut C ya. Berarti nanti yang sisi yang diketahui adalah sisi A ya. Sisi A dan sisi B. Maka di sini nanti A kali B kali sin C. Nah, begini ya. Jadi kalau diketahui sudut A pasti sisinya yang diketahui adalah B dan C. Makanya setengah kali B kali C kali sin A. Nah, kita langsung ke contoh soalnya ya. Diketahui segitiga KLM, panjang K-nya 12, M-nya 10, dan L-nya 120 derajat. Kita gambar dulu segitiganya. Nah, karena sudutnya ada 120 derajat, maka berarti sudut di sini adalah sudut tumpul ya. Kita tulis ini ya, sudutnya 120 derajat. Untuk apa? Sudut L. Nah, kita boleh di sini kasih K boleh ya, KLM. K, sisi panjang K berarti di depan sudut K ya kan. Di depan sudut K jelas di sini ya, sisi LM ini 12. Kemudian M-nya depan sudut M, sisinya ada 10. Kita langsung saja pakai rumusnya. Ya, kita tuliskan luas segitiga KLM. Ini segitiga ya. KLM sama dengan setengah kali apa? K boleh ya, kali kali M ya. Kalikan sin L ya, karena sudut apitnya ini. Ini berbeda dengan aturan kosinus ya. Yang kita cari di sini adalah luas segitiga, maka kita pakainya sin ya. Setengah, masukkan substitusi. K-nya berapa? K-nya 12, M-nya 10. Berarti 12 kali 10 kali sin 120 derajat. Langsung ya, sederhanakan. 12 dengan 2 dapat berapa? 6 ya kan? Kali 10 kali sin 120 itu setengah akar 3 ya. Coret kembali boleh
ya, coret dengan 10 misalnya, dapat 5 ya. 6 kali 5 30 akar 3. Satuannya berarti meter persegi. Mudah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke rumus luas segitiga selanjutnya. Ini diketahui dua sudut dan sisi yang terletak di antara sudut itu. Nah, ini rumusnya. Misalnya yang diketahui adalah sudutnya sudut apa ya? B dan C dulu ya. Nah, ini panjang sisinya A ya. Panjang sisinya A, panjang sisinya B ya kan, depan sudut B, depan sudut C, panjang sisinya C. Kemudian misal yang diketahui adalah ini ya, sudut B dan sudut C ya. Maka sisi yang diketahui adalah sisi A. Di sini rumusnya ya, luas segitiganya sama dengan panjang sisinya A pangkat 2 kali sin B kali sin C per 2 kali sin A. Nah, pertanyaannya, loh kan yang diketahui sudut B dan C, sudut A nya kan nggak diketahui, tapi kita bisa mencari sudut A ya. Ingat bahwasanya sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan berapa? 180 derajat ya. Nanti kita mencari dari sini, dijumlahkan dulu B dan C nya, nanti dapat sudut A nya ya. Kemudian untuk selanjutnya, kalau diketahui sisi B, sudut A dan sudut C, maka ya luas segitiganya di sini ya, berarti B kuadrat, jelek ya tulisannya, ini ya, B kuadrat kali sin A kali sin C per 2 kali sin B. Nah, sama ya, perbedaannya hanya pada sisinya. Kalau sisinya di atas B, sudutnya B. Kemudian terakhir ya, diketahui sudutnya yang sekarang A dan sudut B. Berarti di sini nanti sisinya C kuadrat, C kuadrat kali sin A kali sin B per 2 kali sin C. Ini 2 kali sin C. Untuk lebih jelas kita lihat ini contoh soalnya ya. Di sini ada segitiga KLM. Kita gambarkan segitiganya. Ya, segitiga KLM. Sini ya. Oke. Di sini kita namakan sudutnya ya. Sudut M, ini sudut L. L-nya berapa? 30. Anggap ya ini 30, ini 45. Kemudian sisinya, sisi K, ini berarti K ya. Panjang sisi K adalah 10. Nah, yang ditanyakan luas segitiganya, begitu ya. Nah, langsung saja kita substitusi ke sini. Luasnya karena yang diketahui adalah sisi K, berarti di sini K kuadrat ya, dikali sin L kali sin M per 2 kali sin K. Nah, kita substitusikan nilai-nilainya. K-nya jelas 10 ya, 10 kuadrat ya, 10 kuadrat, kemudian kalikan sin 30, kemudian sin M, M-nya sin 45 derajat per 2 kali sin K. Sudut K-nya kira-kira berapa? Kita cari sudut K-nya dari ini ya, kan sudut K ditambah sudut L ditambah sudut M itu sama dengan 180. Sudut K ditambah L sama M, 45 tambah 30 berapa? 75 derajat. Berarti sudut K-nya sama dengan 180 derajat dikurang 75 derajat. Hasilnya adalah 105. Nah, kita substitusi ke sini. 105 derajat ya. Dari sini ya.
dari ini tadi. Nah, lalu kita ambil nilainya. Kebetulan di soal diketahui ya, sin 45 0,7. Kalau kita di rumah boleh pakai kalkulator langsung tek 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 ketemu ya 0,7. Ini kebetulan diketahui karena ini mungkin soal untuk latihan ya. Nah, K-nya 10 kuadrat jelas ya, 100. Sin 30 berapa? 0,5. Sin K-nya 0,7 dari soal ya. Per sin 105 itu 0,9. Berarti 2 kali 0,9. Kita hitung lagi ya. 100 kali 0,5 berarti tinggal 35 nih. 35 per 1,8. Maaf. Nah, ini ya. 100 kali 0,5 kan 50 ya kan. Terus ada nolnya. Jadi penghitungannya biar mudah tuh. Kalau ada 100 ini nolnya udah hilang aja. Tinggal 2 kan habis ya. Duanya habis. Tinggal kalikan 5 kali 7 35 ya. Ini sama dengan 35 dibagi 1,8 19,44 ya. Satuan luas karena nggak ada satuannya di sini. Nah, jelas ya. Jadi kalau di atasnya K pasti di bawahnya adalah sin K. Seperti itu. Kita lanjut untuk rumus ketiga. Jika diketahui panjang ketiga sisinya, ya berarti otomatis di sini diketahui panjang sisi A, panjang sisi B, panjang sisi C. Nah, langkah pertama untuk ini kita cari kelilingnya dulu. Keliling segitiga ya di sini ya. A tambah B tambah C. Kemudian kita cari S-nya. S itu adalah setengah kali keliling. Berarti nanti setengah kali A tambah B tambah C. Baru kita cari luasnya. Luasnya ya S kali S dikurang A, S dikurang B. Nah, ini S dikurang C. Ini untuk rumus luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya. Agar lebih mudah kita lihat contohnya saja ya. Nih contohnya. Langsung kita masih pakai segitiga KLM. Nah, di sini ya, saya kasih nama sudutnya dulu. K L M. Panjang sisi K 13. Ini panjang sisi M 10. Panjang sisi L depan sudut L ya 15. Nah, langkah pertama jelas kita cari dulu S-nya. Ya, cari S-nya langsung saja. Pertama kita cari S-nya. S sama dengan setengah ya kali 13 ditambahkan dulu 15 tambah 10 ya. Berapa ini? Setengah kali 28 38. Berarti berapa? 17 ya. Maaf. 19 ya. 28 38 ya, 19. Lalu langkah kedua baru kita masukkan ke rumus luasnya. Luasnya tadi adalah apa? Agak panjang ya, akar dari S. S kurang A, S kurang B, S kurang C. Maaf. Di sini KLM ya, berarti kita sesuaikan. Ini ya, S kurang K, S kurang L, S kurang M. Langsung berapa ini akar ya? S-nya 19. 19 kali 19 dikurang 13. 19 dikurang 15. 19 dikurang 10. Nah, hitung lagi. Sama dengan akar berapa ini? 19 ya. 19 kurangi 13 6 ya. 19 kurangi 15 4. Kemudian 19 kurangi 10 9. Nah, di sini ada dua bilangan yang bentuknya kuadrat sempurna ya. Berapa dengan berapa bilangan itu? Ada 4 dan 9. Terlalu panjang ini ya. 4 dan 9 adalah bentuk kuadrat. Langsung kita akarkan saja di sini. Akar 4 berapa ya? Akar 4
ini ya, saya tulis di sini. Akar 42, akar 42 ya. Akar 9 3. Jadi di dalam kurung tersisa angka 19 kali 6. Karena 19 dan 6 itu bukan bentuk kuadrat, maka kita kalikan. Nah, sama dengan berapa? 6 akar 19 kali 6. 19 kali 6. 19 kali 6, tunggu sebentar. 4 ya, 5, 114. Nah, kebetulan 114 ini bukan bilangan kuadrat ya, jadi biarkan saja. Pas hasilnya 6 akar 114. Nah, kita kembali lagi ke contoh ini. Saya punya contoh lagi. Segitiga sama sisi tahu ya? Ada segitiga sama sisi ya. Jelas kalau segitiga sama sisi itu ketiga sisinya sama panjang. Ya kan? Sudutnya berapa pada segitiga sama sisi? Semuanya adalah 60 karena sisinya sama panjang, ketiga sudutnya juga sama besar ya. Nah, pada segitiga sama sisi kamu boleh pakai rumus yang pertama, kedua, atau ketiga. Contoh ini ya, panjang sisinya 10 akar 3. Saya prefer ke contoh yang pertama, berarti saya pakai rumusnya misalnya ya, luas ya, setengah kali A kali B kali sin C. Kenapa saya tidak pakai rumus yang kedua atau ketiga? Menurut saya kalau rumus ketiga kita jumlahkan, cari S-nya bisa juga ya, cuma agak lama. Jadi kalau ada soal seperti ini mending pakai rumus yang pertama. Tapi tergantung kalian lebih pilih yang mana ya kan, yang paling gampang dipahami. Ya, ini ya setengah. A-nya saya anggap ini A, B, C sembarang ya, sama semua kan. A-nya berarti 10 akar 3, B-nya juga 10 akar 3. Kali 10 akar 3 kali 10 akar 3 kali, ayo sinnya sin berapa? Sin 60 derajat. Nah, berarti di sini kita kita sederhanakan ya. 5 akar 3 ya kan? Kali 10 akar 3 kali setengah akar 3. Coret lagi. Dapat 5. Nah, ini dia. 5 kali 5 adalah 25 ya. Akar 3 kali akar 3 akar 9. Di sini sisa akar 3. Ingat ya, akar 9 itu 3. Berarti hasilnya adalah 75 akar 3 cm persegi. Gampang ya. Jadi kalau ada segitiga sama sisi ya berarti sudutnya 60, ketiga sisinya sama panjang. Boleh pakai rumus 1, 2, atau 3. Ke contoh terakhir ya. Di sini ada soal diketahui segi 6 beraturan. Kita gambarkan segi 6 beraturan. Segi 6 yang ini ya. Oke, kita gambarkan ya. Nah, pada segi 6 beraturan itu ada berapa segitiga? Ada 6 segitiga ya. Kita hubungkan dulu garis biar rapi. Ini ada lagi. Ini ya. Kemudian ini terakhir. Nah, terdapat 6 buah segitiga. Nah, kalau kita perbesar keliling ya, sudut keliling lingkaran itu ada berapa? 360 derajat. Berarti ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka masing-masing sudutnya kita bagi dengan 6 ya. 360 bagi 60 berapa? Bagi 6, sorry. 60 derajat. Nah, karena dia segitiga beraturan, segi 6 beraturan, maka sisi-sisinya di sini sama panjang. Kalau sisinya sama panjang, berarti di sini sudutnya sama ya kan? 120 kan sisanya kan, 120 bagi 2 berapa? 60 ya. Sama-sama 60 ya. Maka segitiga yang terbentuk di sini segitiga sama sisi ya. Jadi kalau ada soal segi 6 langsung aja luas segi 6 ya. Luas segi 6 langsung aja 6 kali luas segitiga sama sisi. Luas segitiga sama sisi. Nah, yaudah tinggal 6 kali luas segitiga sama sisi tadi setengah ya, kali sisi-sisinya. Panjang sisinya berapa di sini? 8 cm. Berarti 8 kali 8 kali sin 60 ya. Coret-coret 3 kali berapa ini? 64 ya. Kali sin 60 setengah akar 3. Coret lagi dapat berapa?
32 ya, berarti ini 96 akar 3 cm persegi. Mudah ya. Saya rasa tidak terlalu sulit untuk soal kali ini. Baik, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.